sehat rohani, sehat fisik dan sehat fesaknya begitu. Baik, hari ini tanggal 19 ya, 19 hari Kamis Desember dan handphone saya keterangannya berawan katanya 20 derajat. Walaupun ayah rada gerimis-gerimis ya, tapi mudah-mudahan gerimis-gerimis berkah gitu ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan spesial hari Kamis ini saya temani tidak sendiri tapi saya ditemani dengan sahib saya ya, beliau adalah presiden literasi mahasiswa ya begitu. Dan bisa bergabung dengan saya di sini adalah Kang Asmud. Assalamualaikum Kang Asmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Kang Asmud? Alhamdulillah saya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin ya Kang Asmud. Amin. Kang Asmud kemarin jomblo, sekarang masih jomblo. Masih. Tapi tidak apa-apa. Ini sebetulnya jomblo singgelilah. Singgelilah lah insyaallah ya. Jadi teman bis kalian pengumuman juga nih, Kang Asmud ini baru usianya berapa tahun ya? 18 tahun. Oh, sweet seven door ya. Iya. Halo, Masya Allah ya. Jadi pantengin terus nih, 1 jam ke depan kita akan ditemani dengan Kang Asmud. Kira-kira Kang Asmud hari ini akan membahas tema sekitar apa ya Kang Asmud? Ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa ya. Jadi teman bi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang ngasih ngelilah yang pada ini ya kita bekalin oleh Kang Asmud dengan bekal takwa. Baik. Silakan Kang Asmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Teman bi kaum muslimin wal muslimat, puji beserta syukur kita marilah kita panjatkan kepada Allah atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa mendengarkan acara ini, kita masih bisa menghirup udara segar, kemudian kita masih bisa diberi kesempatan untuk berjuang ya, khususnya ya berjuang untuk dalam agama Allah. Tak lupa sholawat berserta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Ya, ibarat kata dari zamannya Umar bin Khattab sampai saya yang paling ngetop. Ya. Dari zamannya Abu Bakar Siddiq ya, sampai zamannya Dewi Persik ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan SK Syafatul Uzma di Yaumil Jaza wal Hisab. Amin Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kajian tafsir ya, kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat 5 ya. Insya Allah mudah-mudahan di kajian selanjutnya bisa mayang ya, kalau bahasa Sundanya mayang, jadi istiqomah, jadi tetap pada jalur yang benar. Nah itu tetap insya Allah kajian selanjutnya, kajian tafsir dari mulai surah Al-Baqarah, kemudian dilanjut dengan Ali Imran dan selanjutnya, yang insya Allah mudah-mudahan minta doanya saja diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam hari ini mungkin tentu kita banyak kebingungan ya. Jadi takwa teh apa sih gitu ya? Takwa teh apakah hulu botak di bawah ataukah takwa itu atau apa ya? Ini banyak orang yang bingung. Takwa teh ya udah imtisaru awamirillah wajtinabu nawahi. Jadi memerintah kepada yang ma'ruf
dan mencegah kepada kemungkaran. Imtisaru awamirillah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Bukan hanya sekedar itu, tapi bukan hanya sebatas makna saja, tapi harus benar-benar diaplikasikan, ya, takwa itu. Karena menuju takwa itu tidaklah mudah. Menuju gelar muttaqin itu tidaklah mudah. Kita harus melalui beberapa proses panjang, ya. Kita harus perlu waktu, kita harus perlu tenaga, perlu proses dan lain sebagainya. Karena menuju tahapan itu luar biasa, ya. Untuk mendapatkan gelar muttaqin saja itu kita harus melewati beberapa tahapan-tahapan. Ya, kalau kita lihat, kita kan manusia, ya. Manusia itu anas. Ya, kalau saya sebut anas. Anas itu adalah manusia yang tidak terikat. Artinya manusia mana manusia aja gitu, ya. Nah, manusia itu adalah calonnya. Anas, kemudian yang kedua itu ada abid, ya. Kemudian setelah abid itu mukmin, ya. Setelah mukmin kemudian muslim, ya. Belum bisa dikatakan muslim ketika manusia itu belum iman, belum menjadi mukmin, ya. Nah, makanya setelah iman, setelah mukmin, orang yang beriman, ya, naik lagi tingkatannya jadi muslim, ya. Setelah muslim, nah setelah muslim naik lagi menjadi mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan keislamannya itu. Jadi mengaplikasikan apa yang ia pahami, apa yang ia yakini, gitu, ya. Muslim, sebagai seorang muslim. Kemudian naik lagi tingkatannya menjadi mujahid, orang yang berjuang. Kemudian naik lagi, ya, menjadi tahapan selanjutnya itu adalah tahapan muzadid, yaitu seorang pembaharu, di mana ketika orang sudah bisa memperbaharui, ya, baik sebuah wilayah, kemudian baik sebuah lingkungan, ya, jangan besar-besar, dari hal yang terkecil saja. Jadi berubah, dimulai dari diri sendiri, ya. Dimulai dari diri sendiri, ya, dari mulai pribadi yang baik, ya. Dari awalnya kita kan pribadi yang baik, kemudian diikat dengan kalimah-kalimah yang baik, kalimah thayyibah, kemudian diikatkan dengan diri kita, ya, jadi sahsiah thayyibah. Jadi diawali dengan pribadi kita yang baik-baik, ya, yang baik. Kemudian setelah itu naik lagi, ya. Kita tidak, karena manusia itu sejatinya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, maka manusia itu tidak bisa hidup sendiri, ya, tidak bisa hidup jomblo terus selamanya. Dia harus perlu pendamping, dia harus perlu dia harus menikah dengan lawan jenisnya, ya. Makanya setelah sahsiah thayyibah, dia akan berpikir bagaimana manusia itu, bagaimana kita itu bersatu dengan dua insan. Jadi misalnya dua insan, nah rubah lagi menjadi keluarga yang baik, ya. Jadi keluarga yang baik terdiri dari dua sahsiah atau dua pribadi yang baik. Nah, setelah dua pribadi yang baik ini menyatu menjadi usrah thayyibah, jadi keluarga yang baik. Kemudian setelah itu, setelah usrah thayyibah itu, dari satu usrah thayyibah kemudian bertambah lagi
ya dengan usroh yang lainnya, maka secara otomatis jadi berubah. Jadi berubah lagi ya. Dari awalnya Rasulullah. Dulu Rasulullah SAW diutus ke dunia ini, yaitu beliau sendirian. Beliau sendirian oleh Allah diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Akhlak apa? Akhlak Al-Qur'an. Al-Qur'an apa? Al-Qur'an itu adalah intisari daripada Islam. Intisari perjuangan Islam. Ya. Nah, Nabi Muhammad diutus ke dunia ini sendiri. Awalnya Sasiah Thayyibah. Karena melalui legalisasi Allah dengan diutusnya, jadi Nabi Muhammad SAW ini menjadi pribadi yang baik, yang perlu dicontoh ya. Nah, kemudian menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah berubah lagi menjadi usrah thayyibah. Jadi keluarga yang baik ya, rukun, tentram, damai dan lain sebagainya. Nah, setelah usrah thayyibah, nah Rasulullah kan terus berdakwah ya, dari kalangan pemuda Abu Bakar As-Siddiq, kemudian bertambah lagi. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu punya istri dan lain sebagainya. Nah, itu bisa bersatu lagi ya. Jadi usrah thayyibah, usrah yang lainnya. Nah, berubah lagi jadi misalnya satu kampung. Jadi satu kampung itu satu kampung yang baik, satu kampung yang dirahmati oleh Allah, satu kampung yang disayangi oleh Allah, yang diampuni oleh Allah. Qaryah thayyibah, jadi qaryah yang baik. Nah, satu kampung itu semuanya berpegang teguh kepada keyakinan kepada Allah. Jadi semuanya berpegang teguh memperjuangkan agama Allah. Jadi satu Korea, satu kampung itu. Dan setelah banyak lagi, karena banyak orang-orang yang terus berdakwah, orang-orang yang terus mendakwahkan al-Islam kepada masyarakat Mekah ya, kemudian masyarakat itu. Nah, itu berubah lagi setelah satu Korea, berubah lagi jadi baldah, jadi sebuah kota. Ya, baldah thayyibah. Jadi sebuah kota yang baik. Nah, setelah baldah thayyibah, jadi kota yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam Al-Qur'an dituliskan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini adalah salah satu bukti ya, bahwa ketika satu negara semuanya memperjuangkan agama Allah ya, berada pada jalan Allah ya, senantiasa mendakwahkan al-Islam, maka negara itu atau kota itu menjadi negara yang diampuni, negara yang sangat dirahmati oleh Allah. Kan kunci keberkahan sebuah negara itu hanya ada dua ya. Yang pertama iman, yang kedua adalah takwa ya. Kalau itu kan kunci keberkahan sebuah negara ya, iman dan takwa aja. Iman sebagai dasar ya, kemudian takwa adalah semulia-mulia, setinggi-tinggi gelar dari Allah ya. Nah, pencapaian akhir ya, iman sebagai dasarnya yang kuat, pondasi yang sangat kuat. Tidak mungkin seseorang mendapatkan gelar keimanan tanpa pondasi yang kuat. Tidak akan berdiri sebuah gedung yang tinggi mencakar langit tanpa ada sebuah pondasi yang ceker ayam yang melesek aja loh gitu nya. Belesek aja loh. Jadi lebih dalam itu lebih tinggi ceker ayamnya ya. Nah, makanya pondasi ini harus benar-benar kuat. Ketika kita iman, maka kita menjadi aman ya. Nah, setelah baldah thayyibah, apakah berhenti sampai sana? Tidak.
Ya. Maka berubah lagi ketika satu kota ini menjadi semuanya beriman. Walau anna ahlal qura la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ya. Jadi bila mana walau anna ahlal qura la fatahna alaihim, dalam sebuah kota ini walau anna ahlal qura la fatahna alaihim walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ya. Jadi dalam qaryah itu, ya, kampung itu beriman dan bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ya. Kemarin kita mengalami musim panas yang begitu dahsyat, ya, sampai air itu kering kerontang dan lain sebagainya. Manusia tidak diberi air 3 tahun saja. Luar biasa. Manusia menjerit-jerit kepanasan, manusia kelaparan, kehausan. Ya. Apakah musim panas itu, musim kemarau itu mengingatkan kita kepada Allah, ataukah menzolimi kita kepada Allah? Ya, karena jangan sampai musim kemarin kan kita musim kemarau, mengalami musim kemarau yang sangat panjang, bahkan tidak diduga-duga, ya. Dan alhamdulillah hari ini musimnya itu sudah berubah, sudah kembali ke musim hujan, ya. Musim panas, kepanasan, banyak orang yang menjerit-jerit kehausan, kelaparan, dan lain sebagainya. Diberi musim hujan sama Allah itu, ya, malah apa? Kebanjiran. Banjir wae di mana-mana ayeuna mah. Sok tinggal kurang sadayana. Coba lihat, ya, teman bi kaum muslimin. Coba lihat bagaimana Allah datangkan bencana dari berbagai arah, dari berbagai situasi, ya. Jadi berbagai bencana Allah datangkan. Hujan gempa, tegempa, lini, telini, dan lain sebagainya. Ya, gunung meletus dan lain sebagainya. Apakah itu membuat kita menjadi beriman, ataukah kita ingkar, ya? Ataukah kita zalim, ataukah kita justru malah kafir, ya? Dan lawan dari iman adalah kafir, ya. Maka ketika kita menyebutkan saya sudah beriman, ya, saya sudah beriman, tidak cukup diri kita saja, tapi harus menyebarluaskan. Tidak cuma kita saja yang beriman, tapi kita butuh orang-orang yang beriman. Karena sejatinya dalam satu wilayah itu, kalau kita sudah beriman, tentu kita tidak bisa hidup sendiri. Maka kita harus terus mendakwahkan. Banyak itu, memperbanyak saudara, memperbanyak. Nah, itu, ya. Maka ini adalah musim itu, ya. Apakah kita menjadikan kita menjadi beriman, ataukah kita malah sebaliknya, kita ingkar, kita kafir terhadap apa yang Allah berikan, apa yang Allah coba, apa yang Allah uji kepada kita, ya. Apakah Allah membiarkan saja ketika kita menyebutkan amanu, saya sudah beriman? Tidak. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Allah tidak akan membiarkan, ya, ketika kita menyebutkan saya sudah beriman, saya sudah bertakwa, saya sudah beriman, saya sudah muslim. Apakah Allah hanya membiarkan begitu saja? Tidak. Ya. Allah senantiasa menguji. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna.
wa hum la yuftanun. Allah senantiasa menguji pada orang-orang yang beriman. Karena kalau tidak diuji mah ya sekolah juga nggak naik-naik ya. Kalau tidak diuji mah kita nggak pernah berpikir. Karena kalau nggak diuji mah kita nggak pernah naik kelas ya, naik tangga dan lain sebagainya. Nah, makanya perlunya sebuah ujian keimanan ya. Nah itu. Nah tadi setelah baldah thayyibah walau an ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Setelah suatu kota, sebuah baldah itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka tentu tidak berhenti sampai sana, bertambah lagi ya, bertambah lagi. Nah, jadi negara ini, negara yang satu, negara A, negara B, negara C, semuanya jadi beriman, masya Allah ya. Ini menjadi kalau kita lihat sampai kepada Al-Baqarah ayat 30 ya. Ini kan fungsi daripada manusia, fungsi daripada diturunkannya Nabi Adam itu kan untuk menjadikan pemimpin di muka bumi ini. Nah, pemimpin pada saat ini adalah Nabi Muhammad SAW, memimpin dunia ini ya. Nah, kemudian negara yang satu beriman, negara yang kedua itu beriman, maka ada dua jadi khalifah ya, kepemimpinan di dunia ini, khilafah fil ardh ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 1, Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kalau kita melihat kepada tafsir Alif Lam Mim banyak yang mengartikan, banyak yang menafsirkan, menerjemahkan bahwa para ulama ya, ada yang berani menafsirkan, ada yang tidak ya. Ada yang berani ya bahwa ini adalah alif itu ini mim, lam ini mim ini. Alif itu Allah ya, lam itu apa ya, alam, mim itu Muhammad. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang ulama yang menafsirkan alif lam itu wallahu alam. Hanya Allah yang tahu ya. Semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah, semakin kita mengucilkan diri kita di hadapan Allah, merendahkan serendah-rendahnya diri kita di hadapan Allah, maka semakin mulia seseorang. Ya, kalau kita lihat dalam ilmu padi ya, ilmu padi kan semakin merunduk, semakin berisi. Ya, bukan malah semakin merunduk semakin kajejek, enggak. Tapi semakin merunduk itu semakin berisi. Dia akan semakin merasa bodoh. Banyak orang yang hari ini baru saja bisa menafsirkan satu kalimat, banyak yang sombong. Oh, saya sudah menerjemahkan satu kitab. Banyak yang sombong, ya. Karena baru satu kitab. Coba kalau kita menafsirkan lagi, maka kita akan terus merasakan kekurangan. Kita akan terus merasakan kebodohan. Tuh orang tecanayana naonan geningan. Enggak, akan terus termotivasi belajar dan belajar. Belajar bagaimana menerjemahkan ini, bagaimana menafsirkan ini, dan lain sebagainya. Maka kita akan kalau senantiasa kita merasa diri kita kurang, merasa diri kita bodoh, ya, maka kita akan terus belajar dan belajar, ya, karena sejatinya kita untuk belajar, ya. Nah, itu kalau kita belajar dari ilmu padi, ya. Kalau ada istilah lain, kalau kita menanam padi, bukan hanya padi yang tumbuh, ya, tapi rumput dan ilalang pasti pun jadi. Kalau kita menanam kebaikan, tentu
Yang tumbuh itu bukan hanya kebaikan saja, tapi yang tumbuh itu akan ada keburukan-keburukan yang mesti kita bersihkan, mesti kita jaga ya. Jadi dibersihkan, dipelihara ya. Seperti kita menanam iman dalam diri kita. Kalau kita menanam iman dalam diri kita, amanu, maka Allah apakah Allah membiarkan saja? Tidak. Ya. Tapi Allah akan senantiasa menguji dengan keburukan, dengan hal lain sebagainya. Jadi bukan hanya padi yang tumbuh, bukan hanya kebaikan yang tumbuh, tapi rumput dan ilalang. Kebaikan dan kejelekan pun akan ikut tumbuh. Beda kalau kita menanam keburukan. Kalau kita menanam keburukan, yang tumbuh itu hanyalah keburukan. Ya. Kebaikan apakah akan tumbuh? Tidak. Ya, kalau kita menanam rumput, yang tumbuh apakah padi ikut tumbuh? Tidak. Yang tumbuh hanyalah rumput saja. Ya, kalau kita menanam kejelekan dalam diri, tentu yang tumbuh itu hanya kejelekan saja. Ya, tidak dibarengi dengan kebaikan yang tumbuh, tidak. Ya, makanya jangan aneh ketika kita menanam kebaikan kepada orang lain. Kita menanamkan kebaikan ke dalam diri kita. Lalu banyak godaan, banyak cobaan, banyak rintangan, badai yang menghadang. Ya, karena itu sejati daripada perjuangan ketika kita menanam kebaikan. Ya, jangan berhenti belajar. Ya, terus belajar, terus supaya kita merasakan kenikmatan ketika kita banyak pengetahuan, banyak wawasan. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman. Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu. Percuma kalau kita berilmu tapi tidak beriman, ya. Percuma kalau kita banyak ilmunya tapi kita tidak pernah mentauhidkan Allah. Kita tidak pernah tersambung dengan risalah Allah, risalah Rasul, ya. Jadi pinternya yang percuma, ya. Tapi kalau kita beriman dan bertakwa, sami'na wa ata'na, maka Allah yang memampukan, Allah yang memintarkan, Allah yang memampukan dan mencerdaskan manusia itu. Asalkan kita beriman dan bertakwa. Kalau kita beriman dan bertakwa mah apa sih yang enggak buat Allah, ya. Ilmu laduni, ya. Kalau ada bahasa ilmu sekarang ilmu laduni. Tapi ilmu laduni itu ilmu yang bisa seketika ada, gitu ya. Diperlukan ada banyak. Itu. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bagaimana ini digambarkan dalam Al-Qur'an? Zalikal kitabu la raiba fihi dalil muttaqin. Kalau kita lihat ini orang-orang fasik, orang-orang munafik, dia akan memandang sebelah mata kepada Al-Quran ini. Orang-orang kafir selalu berkata, wah, Al-Quran ini sudah mengajarkan kita kepada kesombongan. Ya, kalau kita lihat di dalam buku-buku lainnya kan biasa di awal buku itu kan ada istilah, ada orang pengantar gitu ya, ada pengantar. Nah, pengantarnya biasanya ada berisi tentang ada kekurangan ya, kelebihan. Mohon maaf ya atas kekurangan dari keterbatasan kemampuan saya dalam menulis buku ini. Tentu banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mohon masukannya, mohon kritikannya, mohon koreksinya gitu ya. Itu kalau kita lihat dalam buku-buku yang biasa kita baca di rumah. Kita mau buku itu buku di sekolah, mau buku di rumah dan lain sebagainya. Itu selalu diawali dengan permohonan maaf. Ya, permohonan maaf karena kekurangan. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran jelek. Jadi langsung zalikal kitabu. Zalikal kitabu la raiba fihi.
Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun hal yang meragukan dalam Al-Quran. Semuanya yakin itu benar. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan. Wah, kalau dipandang orang-orang kafir, ini orang Al-Quran mau ngajarkan benar ya, ngajarkan sombong ya, takabur ya. Padahal itu adalah bukti kekuasaan Allah. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu adalah bukti kekuasaan Allah, bukti kebesaran Allah, bahwa tidak ada yang bisa menandingi keindahan Al-Quran, bahwa tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan Al-Quran. Itu Al-Quran turun di Mekah, Mekah jadi mulia ya. Al-Quran turun di Al-Quran kita hafal ya, kemudian kita aplikasikan, kemudian kita amalkan kepada orang lain, tentu kita menjadi orang yang mulia ya. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad jadi mulia ya, jadi orang yang mulia. Tempatnya yang diturunkan tempat Al-Quran di Mekah jadi mulia ya. Maka Al-Quran itu benar-benar, Al-Quran itu tidak ada yang bisa mengubah isinya. Tapi ya, Al-Quran bisa mengubah hidup kita, bisa mengubah diri kita. Kita tidak bisa mengubah isi Al-Quran, tapi isi Al-Quran bisa mengubah diri kita. Itu ya. Nah, maka senantiasa kita membaca Al-Quran, tilawah Quran, menghafal Quran. Tapi tidak hanya sebatas dibaca saja. Ya, tidak hanya sebatas dibaca saja. Tapi harus diaplikasikan, tapi harus direalisasikan. Ya. Contoh misalnya kita ada di sekolah ataupun di rumah kita, misalnya ada tulisan jagalah kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Itu tertulis dalam dinding yang besar. Dinding misalnya ada tulisan jagalah kebersihan. Jagalah diri kita, jagalah kebersihan karena kebersihan itu sebagian dari an-nadhafatu minal iman. Kalau hanya sebatas dibaca, kemudian banyak sampah di sekeliling kita, tidak diambil, tidak diaplikasikan, apakah ada manfaatnya? Tidak, ya. Kalau kita hanya sebatas membaca saja, dibaca hungkul, tapi tidak diaplikasikan, apakah menjadi hal yang bermanfaat? Tidak, ya. Hal yang menjadi manfaat ketika kita membaca dapat satu pahala ya. Kemudian ditambah lagi dengan kita mengaplikasikan hasil dari baca itu. Wah, jagalah kebersihan karena kebersihan sebagian dari, ternyata kebersihan itu sebagian dari, saya ini banyak sampah di sini, dibersihkan, diambil runtah sanajan hiji runtah gitu ya. Tapi itu salah satu aplikasi, mengaplikasikan hasil dari baca ya. Coba kalau kita membaca saja, dihafal saja, apakah menjadi sesuatu yang bermanfaat? Tidak. Ya. Maka Al-Quran juga sama. Al-Quran mah jangankan dibaca, jangankan dihafal, jangankan diaplikasikan. Dibaca saja, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Mendapatkan satu kebaikan, dan wal hasanatu bi asri amsaliyah, dan satu kebaikan itu sebanding dengan, dan Allah akan limpatkan lagi menjadi 10 kebaikan ya. Jangankan dihafal, jangankan diaplikasikan, baru dibaca saja Al-Quran ya, satu huruf itu mendapatkan 10 kebaikan ya. Apalagi sampai kita diaplikasikan dalam hidup kita ya. Apalagi kalau Al-Quran itu tertanam dalam diri kita ya, dalam kehidupan kita, menjadi warna-warni, menjadi aturan dalam hidup kita ya. Nah, teman kaum muslimin wal muslimat, bagaimana Allah menggambarkan kekuasaannya dalam surah Al-Baqarah ayat 2 ini ya.
Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, tadi yang kembali kepada ini topik bahwa orang hudal lil muttaqin ya petunjuk bahwa Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, tadi itu ya, imtisaru awamirillah wajtinabu nawahi. Ini melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Ya, itu kalau kita melihat daripada definisi daripada takwa. Ya. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya adalah Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, itu adalah ciri yang pertama adalah ketika kita menjadi orang yang bertakwa, cirinya adalah kita beriman kepada yang gaib. Allah, malaikat, Rasulullah, ya, dan lain sebagainya. Kita beriman, berkeyakinan penuh terhadap itu. Maka kita termasuk ciri-ciri daripada orang yang bertakwa. Hudalil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kita percepat ya. Nah, ciri orang yang beriman tadi ya. Jadi yang pertama adalah kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, kita mempercayai ya risalah kerasulannya Rasulullah, kemudian kita juga mengimani yang gaib gitu ya. Itu adalah bukti ciri daripada tanda-tanda kita, tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian wa yuqimunas shalah. Kita senantiasa mendirikan salat. As-shalatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin, paman tarakaha faqad hadamaddin. Bahwa salat adalah tiangnya agama. Ya. As-shalatu imaduddin, paman aqamaha, barang siapa yang mendirikan salat maka dia telah mendirikan agama. Ya. Kemudian paman tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya maka dia termasuk orang-orang yang meruntuhkan agama, yang menghancurkan agama. Maka terus kita mendirikan salat ini, bagaimana salat mampu menjadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. 24 jam kita diawasi, 24 jam kita merasa diawasi ya dengan salat itu. Nah, dengan salat kita jadi terjauh dengan salat itu. Nah, salat itu adalah program, kita mendirikan program-program dari Allah. Ya. Program yang dimana kita bisa berubah. Program yang dimana kita bisa berubah tahap demi tahap. Ya. Muslim, mujahid, mujahid dan lain sebagainya. Sampai kita mendapatkan gelar muttaqin. Ya. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah memiliki, ketika dia punya harta, dia tidak sombong dengan hartanya. Kenapa? Karena di dalam harta yang Allah berikan itu ada 2,5% itu milik orang lain, milik Allah. Ya, itu milik Allah. Kita berdoa, ya Allah, ya, minta kesolehan buat anak hamba. Ya Allah, minta kesolehan buat putra putri hamba. Tapi kita tidak pernah soleh gitu di hadapan Allah. Apakah akan terijabah? Tidak. Ya. Maka al-qayyim li huquqillah wa huquqi ibadi. Orang yang soleh itu adalah orang yang menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Ya. Terus kita ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, harta dari Allah yang baik itu, maka ada sebagian harta milik orang lain, milik Allah, fakir miskin dan lain sebagainya. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kita misalnya diberi rezeki sama Allah, terus tidak di zakat, tidak infak, tidak sedekah, itu sama saja kita sombong terhadap apa yang Allah berikan. Itu ya. Nah, makanya contoh misalnya kalau misalnya kita diberi makan kita tiap hari, tapi kita tidak pernah
buang air besar, tidak. Kira-kira seperti apa hasilnya? Kalau kita tidak BAB misalnya 1 minggu saja, pasti akan menjadi kita penyakit, menjadi virus dalam diri itu, ya. Ya, kabebeng, ya. Jadi itu ciri-cirinya orang-orang yang bertakwa. Itu saja mungkin ya, karena ini waktu. Yang pertama cirinya itu wa yu'minuna bil ghaibi. Kemudian yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Yang ketiga adalah mimma razaqnahum yunfikun. Itu saja mungkin. Iya, baik. Teman Bika muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu tadi pemaparan dari Kang Asmu tentang ciri orang yang muttaqin, ya, ciri orang yang bertakwa. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Baik, teman Bika muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita masuk ke sesi pertanyaan, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke pertanyaan, sambil dipersiapkan ya pertanyaannya, bisa langsung dikirim via WA di 081 120 9956 081 120 9956. Baik, sambil menunggu pertanyaan Anda, kita simak sejenak sebuah tembang religi dari Neng Sabian, ya. Insya Allah akan kita dengarkan. Di Muslim akan kembali, jangan kemana-mana teman di Neng Sabian.